Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada beliau Bapak Rizky Hidayatullah selaku pengampu mata kuliah Ilmu Sosial Dasar, dan tak lupa kepada rekan-rekan yang berbahagia pada kesempatan kali ini yaitu UTS. Teman-teman jangan lupa UTS. Saya akan menjawab persoalan-persoalan ataupun soal yang telah diberikan oleh beliau Bapak Rizky Hidayatullah. Poin yang pertama adalah tentang individu. Apa itu nama individu? Ada apa yang dinamakan dengan keluarga. Oleh sebab itu kita membahas satu persatu. Oke. Untuk pertama adalah individu. Individu adalah satuan terkecil, ya, ataupun unit terkecil pembentuk masyarakat. Kemudian dalam ilmu sosial dasar ataupun ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil, ya, dari kelompok masyarakat yang tidak dapat terpisah lagi. Soalnya apa? Individu itu bisa dikatakan dengan perorangan satu orang itu dinamakan dengan individu, tidak bisa terpisah lagi. Masa satu orang mau dipisah? Emang roti, ya. Oke, individu itu tidak bisa terpisah lagi. Kemudian individu itu juga sangat sangat berperan untuk terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan masyarakat yang barokah. Loh, kok bisa? Ya namanya kan individu. Keluarga itu kan terbentuknya keluarga karena adanya perkumpulan individu. Individu yang baik, yang berakhlakul karimah dan lain sebagainya, yang bernilai positif, maka akan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu pula dengan masyarakat, apabila individunya itu berakhlakul karimah, baik, sopan santun dan lain sebagainya, maka akan tercipta masyarakat yang amanah, fatonah, dan masyarakat yang barokah tanpa adanya korupsi. Nah, itu pentingnya individu dalam pembentukan keluarga dan masyarakat, ya. Kemudian ada keluarga. Keluarga sudah kita bahas jauh-jauh waktu itu. Keluarga itu adalah unit terkecil pembentuk masyarakat. Namun keluarga bisa dinamakan juga dengan keluarga adalah kumpulan dari individu-individu, ya. Kumpulan dari individu-individu karena lebih keluarga itu terdiri dari dua atau lebih individu, itu dinamakan dengan keluarga, ya. Itu tadi telah dijelaskan, individu adalah unit terkecil pembentukan masyarakat, namun di atasnya individu. Jadi masyarakat yang baik itu bermula dari keluarga yang baik. Itu keluarga, pengertian dari keluarga. Kemudian karakteristik keluarga bisa dinamakan dengan ciri-ciri. Kok bisa dinamakan keluarga itu seperti apa? Kan banyak manusia yang yes kemudian dia lupa. Ciri-cirinya yaitu ya satu, keluarga itu terdiri dari dua atau lebih individu, yang mana hal tersebut diikat oleh hubungan darah, tali perkawinan ataupun nikah, ya, ataupun adopsi. Nah, tadi kan dikatakan dua atau lebih. Jadi kalau itu terdiri dari satu, itu bukan dinamakan dengan keluarga. Ya, masa keluarga cuma satu orang, kan ya galau dia. Kemudian itu terdiri dari dua, harus terikat dengan hubungan darah dalam artian muhrim. Nanti satu rumah kok nggak ada muhrimnya, ya berarti itu bukan dinamakan keluarga, ya, juga sangat berbahaya. Nah, satu terikat hubungan darah, yang kedua pernikahan ataupun perkawinan. Nah, ini karakteristik tentang keluarga. Jangan dinilai orang yang pacaran ataupun ngekos adalah sama perempuan itu dinamakan keluarga, jangan, karena dia belum sah menjadi suami istri.
kemudian ataupun adopsi. Jadi kalau ada adopsi anak dari panti asuhan kemudian sudah diakui oleh negara masuk dalam KK, nah itu bisa dinamakan dengan keluarga ya. Itu ciri pertama. Kemudian ciri yang kedua, anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain. Nah ya, masa keluarga kok hidupnya mencar, bahaya itu ya. Ada juga bagaimana yang merantau, bagaimana yang kerja di luar negeri, dan banyak bagaimana. Nah itu jawabannya gimana ya, masih dinamakan keluarga apabila satu hubungan mereka masih sah, entah itu suami istri, adik kakak dan lain sebagainya, itu tetap dinamakan keluarga, yang mana mereka itu masih saling memperhatikan, masih membutuhkan saling memperhatikan satu sama lain. Itu karakteristik keluarga. Kemudian poin yang keempat itu ada urbanisasi. Apa itu namanya urbanisasi? Nah, teman-teman sudah belajar. Nah, untuk pertemuan ini saya cuma mengulas ya. Urbanisasi adalah perpindahan individu ataupun kelompok dari desa menuju ke kota. Ya, itulah urbanisasi. Ya, urbanisasi yang mana urbanisasi itu memiliki banyak faktor. Entah itu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor pendidikan dan faktor-faktor, oke. Ya, yang pertama adalah faktor ekonomi, yang mana beliau itu berpikir bahwasanya mungkin di kota itu lebih baik ekonominya. Namun ternyata ya nggak tahu sih, namanya nasib manusia itu kan individu yang menentukan. Karena Allah itu berfirman, tidak ada Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum bila mana kaum itu tidak mau merubah nasibnya. Nah, jadi ya semua itu tergantung individu, entah itu hidup di Lampung, di kota, di pedesaan, di pelosok. Ya kalau individunya memang ditakdirkan untuk kaya ya tetap kaya, namun diiring dengan usaha dan ikhtiar. Itu ya, faktor ekonomi itu. Kemudian ada faktor pendidikan. Mereka melakukan urbanisasi jauh-jauh dari desa, yang di Papua misal tuh, yang sebelum adanya jalan Shirotol Mustaqim tuh ya, ataupun jalan tol. Nah itu kan sulit itu untuk menerjang hutan, jalan yang sulit. Dia pergi ke kota untuk melanjutkan sebuah pendidikan, entah itu perkuliahan ataupun pesantrennya ataupun dan lain sebagainya. Untuk pendidikan yang mana mereka berpikir mungkin di perkotaan itu pendidikan lebih lebih aktif, lebih baik dan lain sebagainya. Tuh, kemudian untuk budaya, faktor budaya itu ya dari desa yang mungkin yang suku Jawa ya. Banyak nih yang Jawa tapi tidak Jawani, itu bahaya. Kemudian saya ingin belajar bahasa Jawa di Jogja, pergi ke kota untuk belajar bahasa tentang kebudayaan. Itu untuk urbanisasi. Kemudian ada yang namanya urbanism. Apa itu nama urbanism? Urbanisme adalah watak ataupun sifat manusia yang telah melakukan urbanisasi, yang hidup di kota. Ya banyak sih ya, nggak semua, namun kebanyakan orang kota itu adalah lo gua, lo bukan gua dan gua bukan lo. Jadi apa, saya ya saya, kamu ya kamu. Jadi apa itu, urusanmu ya urusanmu, urusan saya ya saya. Jadi mereka itu beranggapan bahwasanya sifat individunya mereka semua yaitu yang menentukan dirinya sendiri, dan walaupun ada permasalahan apa ya harus diselesaikan sendiri dan tidak boleh mengikuti urusan orang lain. Itu rata-rata di kota. Dan bahasanya juga biasanya bahasa gaul ya. Kebanyakan juga orang-orang kota itu lebih menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya kalau di sini aja di metro kan perkotaan ya hitungannya udah. Nah itu kan banyak yang menggunakan bahasa Indonesia, jarang yang di metro menggunakan bahasa Jawa, jarang. Kebanyakan walaupun orangnya anaknya pemulung biasanya ya, papa mau kemana, papa mau mulung kan. Nah itulah, hidup di perkotaan itu bahasa yang utama adalah bahasa Indonesia ya. Walaupun tuh anak pemulung, papa mau kemana, bunda mau kemana,
bapak mau dinas, nak kemana, mulung. Nah itulah tentang urbanism. Kemudian permasalahan budaya di desa sekarang ya, banyak sih, apalagi tentang bab COVID-19. Waduh, banyak sekali. Yang dulunya ada budaya jabat tangan, budaya berpelukan seperti Donald Bebek, lupa saya. Nah itu budaya-budaya yang hampir hilang. Kemudian dulu ada budaya yasinan ya, ya ada di daerah yang masih melakukan yasinan ada, ataupun perkumpulan. Nah itu kemudian sebab adanya COVID-19 ini, maka budaya-budaya itu semakin punah, ya bukan punah namun tertunda. Jabat tangan, dulunya ada jabat tangan, sekarang karena ada perintah social distancing, jaga jarak itu. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang daerahnya terkena zona merah ya, jadi ada larangan untuk berjabatan tangan, maka berjabatan tangan diganti dengan tos. Saya juga tidak paham mengapa. Kemudian yang dulunya itu ya yang muhrim loh ya, yang biasanya yang dilakukan oleh kaum Hawa, saling berpelukan ketika berjumpa. Ya walaupun juga diterangkan bahwasanya jika ada makhluk ataupun manusia yang lama sudah tidak bertemu, maka disunahkan untuk berpelukan, yaitu untuk laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, jangan laki-laki dengan perempuan, bahaya itu. Kemudian ya itu ya, paham untuk semuanya. Kemudian permasalahan, jadi sebab adanya COVID-19 ini, maka budaya berpelukan itu sudah hilang. Orang kita mudik aja banyak larangan, apalagi suruh berpelukan kan. Bertemu aja susah, masa berpelukan, bertemu aja belum berpelukan, ya kan susah ya. Itulah budaya-budaya yang hilang. Kemudian ada budaya berkumpul yasinan, yang orang-orang khusus orang-orang NU ya. Itu kan ya, itu budaya yang sangat bagus, dalam artian bagus itu kemana, mengirim para arwah yang sudah mendahului kita. Nah itu budaya itu kebiasaan dahulu yang bersifat positif, dan sekarang ya ada di suatu desa yang mengurangi perkumpulan tersebut. Nah itu kan permasalahan budaya, itu masalah banget itu buat kami semua ya. Kami juga tidak tahu adakah tidak COVID-19 tersebut, tapi dalam lingkungan kami ya, terkhususnya saya, biasa aja sepertinya, seperti tidak ada apa-apa. Tapi ya tidak tahu di luar sana, di perkotaan sana yang mungkin sudah terkena zona merah. Untuk sebab itu ya, untuk materi UTS ini saya ucapkan terima kasih untuk beliau Bapak Rizky Hidayatullah yang telah memberikan soal-soal. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.